Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tema hari ini, satu pertanyaan. Apakah Anda yakin pasti masuk surga? Anda orang Kristen. Anda orang percaya, katanya, percaya Yesus. Anda yang sudah pergi ke gereja. Apakah Anda yakin pasti masuk surga? Firman Tuhan yang telah kita baca, saudara-saudara, di 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tapi saya hanya ingin membaca saja di ayat yang kedua, mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara, Petrus ingin menjelaskan tentang keselamatan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut atau dipanggil orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Nah, siapakah mereka yang telah dipilih oleh Allah? Gitu. Ya, adalah mereka yang telah mendengar Injil Yesus Kristus. Mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka demikian tentu sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti atau telah diselamatkan dan pasti mendapat hidup yang kekal. Tetapi dalam perjalanan hidup orang percaya, orang Kristen, ya banyak yang meragukan keselamatan mereka. Pak Pendeta, saya masih hidup di dunia ini. Saya ke gereja pun bisa hitung-hitung pakai jari. Ya, saya masih bergaul dengan orang-orang duniawi. Saya masih begini begitu. Aduh, saya kira saya tidak layak bersama surga ya. Ya, kadang-kadang ya saya tidak berdoa, tidak baca Alkitab, bahkan jatuh dalam dosa. Saya ragu-ragu. Saya meragukan kepercayaan atau keselamatan saya. Ya, bisa jadi, itu bisa jadi bagi kita semua orang bisa punya pemahaman yang begitu, saudara-saudara. Nah, tapi di sisi lain, saudara, kita sebagai orang yang percaya, maka itu kita harus ya belajar, kita harus tentu ya, mempelajari firman Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita orang percaya. Tentu kita harus pergi ke gereja atau gereja yang mengajar kebenaran. Ya, kebenaran dasar iman kita. Kita harus mendapatkan itu. Bukan hanya mendengar khotbah, percaya Yesus, kita akan sukses. Percaya Yesus, semuanya beres. Gitu loh. Bukan itu yang utama. Yang utama, yang harus disampaikan oleh gereja, adalah keselamatan yang pasti, keselamatan yang terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yesus sudah memberitahukan atau menyampaikan dia, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan diberinya hidup yang kekal. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain manusia bisa masuk surga. Oh Pak, itu kan ajaran Bapak, ajaran orang Kristen. Kalau kami, Pak, ya menurut kitab suci kami, menurut
agama saya, orang yang berbuat baik, orang yang menjalankan agama, orang yang melakukan kebajikan, kebaikan kepada sesama manusia, bisa masuk surga juga. Nampaknya kan, orang-orang bukan Kristen mereka lebih istilahnya tanda kutip berbuat kebajikan daripada orang Kristen. Gitu. Ya enggak? Mereka yang kaya, oh mereka sumbang itu, sumbang ini kan. Ada yang sakit, orang miskin dikasih dana untuk berobat ke Taiwan, kan gitu. Kasih rumah tinggal di Cengkareng. Saya pernah besuk ada jemaat dulu jemaat kita ya, dulu di satu gereja, ya karena dia tidak punya rumah, tapi dia tinggal disiapkan rumah. Rumahnya lumayan 2 kamar, ukuran 45. Bayarnya hanya murah sekali. 1 bulan kalau tidak salah zaman dulu waktu saya 20 tahun yang lalu, itu hanya bayarnya berapa? Nggak sampai 300. Tinggal di situ enak. Bersih, bagus gitu loh. Nah, ini mereka menunjukkan kemanusiaan mereka. Nah, saudara-saudara, Alkitab, firman Tuhan, ajaran Yesus dan para rasul, ya, tidak mengajarkan bahwa you buat baik, you melakukan kebajikan dan sebagainya, sumbang itu, sumbang ini, Anda bisa menyelamatkan diri dari dosa. Tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia, semua manusia, apakah dia kulit putih, hitam, atau orang bule, orang apa, ada raja dan rakyat jelata, semua keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Karena dari Adamlah dosa itu turun. Dosa natur. Setiap manusia dilahirkan di atas bumi ini, mereka adalah orang berdosa, the sinner. Roma 3:20 itu yang sangat jelas. Sebab semua manusia telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah. Semua telah berdosa. Dan di Roma 6:23 mengatakan upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Mati jasmani dan bisa mati rohani. Mati dalam penderitaan selama kekal dalam neraka. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam atau melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini ajaran Alkitab, firman Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Tidak ada seorang bisa menyelamatkan kita. Bahkan diri kita pun tidak bisa kita selamatkan, saudara-saudara. Apakah melalui perbuatan kita, kebajikan kita? Itu tidak mungkin. Hanya melalui Kristus. Maka Yesus berkata, aku ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang menuju atau sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu Yohanes 14 ayat yang sangat terkenal. Kita hafal itu ayat itu ya. Tapi dia mediator, satu-satunya mediator. Maka Paulus mengatakan Yesus satu-satunya mediator antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Itu di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Imanmu kepada siapa? Iman diri, bukan. Imanmu kepada Yesus Kristus. Nah, harus beda. Kalau iman diri itu pede. Ya, bahasa sehari-hari. Iman kamu kepada Yesus yang mati itu. Bukan usaha kita, perbuatan baik kita, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah itu bukan iman itu, tapi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yesus adalah kasih karunia Allah yang diberikan, yang diutus, yang diberikan kepada manusia.
Ini ajaran para rasul. Sangat jelas, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita tahu? Kita yakin pasti masuk surga. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan, ditulis oleh Rasul Petrus, saudara-saudaraku, Yesus di sini ditempatkan menjadi yang utama di dalam keselamatan, dalam tulisan suratnya Petrus. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, orang-orang yang dipilih, ini orang-orang itu plural, banyak ya. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Orang-orang yang dipilih. Siapa itu orang-orang yang dipilih, saudara-saudara? Orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang terima Injil Yesus Kristus. Ketika Injil diberitakan oleh para rasul, oleh orang Kristen, orang mendengar dan mereka terima Injil, kan? Injil itu apa? Injil itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang telah mati di Golgota. Dia mati untuk apa? Menebus dosa saudara dan dosa saya. Jika saudara percaya kepada dia. Sesuai dengan kitab suci. Kemudian dia dikuburkan. Nah, Yesus mati dikubur loh. Ada orang yang mati tidak dikubur. Ya kan? Ditaruh aja. Tapi Yesus dikubur. Sesuai dengan kitab suci kan? Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari mati. Oh, itulah Injil Yesus. Terus saudara-saudara. Injil. Itu orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan itu mereka adalah orang-orang yang terpilih. Bahkan di sini dia katakan dikuduskan oleh Roh Kudus. Apa yang dikuduskan Roh Kudus? Jiwamu dari dosa. Ya, kamu kan orang berdosa. Kuduskan. Percikan. Nah, ini idenya percikan itu memang satu lukisan gambaran apa yang terjadi di Perjanjian Lama. Yesus disebut anak domba Allah yang disembelih, yang dikorbankan, dengan darahnya dipercik pada kita. Kuduskan ya. Kalau di Perjanjian Lama kan orang membawa binatang, disembelih, ambil darahnya untuk apa? Dipercik. Bahkan dibawa ke tabut perjanjian. Seperti apa? Pengampunan dosa. Percikan darah. Nah sekarang kita percaya Tuhan. Anda dipercik nggak? Ada yang mengajar itu baptisan sebagai tanda pengampunan dosa. Ada gereja yang mengajar itu loh. Pakai percik. Nah, udah simbol katanya. Anda diampuni. Nah, kita tidak mengajar begitu. Baptisan tidak bisa menyucikan dosa saudara. Ya kan? Nggak bisa menyucikan. Yang menyuci dosa kita Yesus Kristus, caranya yang mulia, precious blood of Christ. Maka itu kalau sudah baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Nah, saudara akan menemukan itu, coba. Di ayat 18 ya. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau uang. Anda bayar uang emas ke gereja supaya dapat pengampunan. Oh no, kita tidak belajar mengajar itu. Tidak. Nah, ayat yang berikutnya kan saudara, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, sebenarnya mulia ya, kalau precious itu ya. Oke. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih. Nah, Yesus telah dipilih, Tuhan menjadi korban untuk pengampunan dosa kita.
Ya. Nah, jadi saudara yang percaya Yesus, yang sudah dipercikat secara rohani, darah Kristus, kita menjadi orang yang kudus kan? Orang percaya, orang yang dipilih, statusnya kudus. Betul? Yes. Oh Pak, kalau saya kudus berarti saya tidak bisa berdosa lagi ya? Oh, bukan maksudnya begitu. Nah, jiwa kita telah diselamatkan. Tapi tubuh ini, nah daging, masih bisa buat dosa. Makanya daging ini harus nanti mati, masuk ke liang kubur. Tapi jiwa dan roh kita itu yang diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Bukan menyelamatkan tubuh kita ya. Banyak orang Kristen juga salah paham. Oh, kalau gitu diselamatkan termasuk tubuh saya. Oh, enggak. Tubuh nanti saya setiap orang mati. Tanam di tubuh. Yang diselamatkan itu apa? Roh dan jiwa kita. Nah, maka itu tubuh ini masih bisa berdosa. Ada kedagingannya masih. Karena kita masih tinggal di dunia ini, saudara-saudara. Oke. Nah, tapi puji Tuhan, orang yang telah dipilih adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita tidak menganut faham, ada kelompok gereja yang mengajar, Anda dipilih karena Anda sudah ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Maka Anda dipilih, bisa masuk surga. Tapi ada yang tidak dipilih, ditetapkan supaya masuk ke dalam neraka. Oh, kita tidak menganut fahmi begitu. Ya, itu ada gereja yang paham begitu. Sudah tetap ditentukan orang ini dipilih, orang nggak dipilih. Ya, kita tidak. Tapi kita menganut pemahaman apa yang diajar oleh Yesus dan para rasul mengatakan, barang siapa yang percaya mendapat hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Jadi ini dia yang sendiri memilih mau masuk surga atau masuk neraka adalah tanggung jawab diri kita dong. Bukan enaknya Tuhan, oh Tuhan yang penuh kasih, dia pilih ini, yang tidak pilih, oh, masuk ke sini. Oh, enggak begitu. Tidak, kita tidak pemahaman itu, saudara. Tapi setiap orang yang bisa masuk surga dan masuk neraka itu adalah tanggung jawab pribadi dan pilihan pribadi. You mau percaya Yesus tidak? Itu tanggung jawab. Oh, karena saya sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, maka saya tidak percaya. Lalu lu mau nuduh Tuhan ya? Menuduh Tuhan ya Allah ya? Lu nggak bisa menuduh Tuhan Allah. Kita yang harus ambil cus atau kita yang pilih sendiri, saudara-saudara. Tanggung jawab diri kita sendiri. Itu ajaran Yesus para Yesus. Maka itu Injil diberitakan. Tapi kan katanya di sini Tuhan sudah tetapkan dari sebelum dunia dijadikan. Betul. Dalam arti begini, Allah itu yang maha tahu, maha berdaulat, ya. Dia tahu kalau Injil diberitakan sebelum tahun 2024 dari kekalan dia lihat Fort Nun namanya. Tahu siapa si ACB itu kalau dengar Injil itu yang percaya, yang sana nggak percaya. Tuhan tahu nggak? Tahu nggak Allah yang maha kuasa, yang maha tahu? Dia tahu. Nah, itu maksudnya saudara-saudara. Dia tahu. Maka orang yang percaya, maka disebut orang yang dipilih Allah, gitu loh. Harus dibedakan kata pilih itu dengan arti yang lain. Contoh, saya kasih tahu. Ya. Allah memilih Abraham. Betul nggak? Dari keturunannya Allah memilih Isa, bukan Ismail. Betul nggak? Kan dipilih kan? Anak Isa kembar. Namanya siapa? Yang berbulu namanya Esau. Yang mulus-mulus kulitnya siapa?
Yakub. Nah, ini kita ke Sunday School lagi ya. Kita pergi ke sekolah minggu kan? Siapa yang dipilih? Sebelum keluar dari rahim ibunya, Tuhan sudah memilih siapa? Yakub loh. Kenapa Tuhan pilih itu? Begini, pilihan ini adalah rencana kehendak Tuhan dalam kekekalan mengenai keselamatan yang Tuhan janjikan kepada umat Israel dan umat manusia tentunya ya. Ya. Jadi pilihan ini adalah untuk pelayanan. Bukan dipilih ini untuk masuk surga. Saya mau tanya lagi. Umat Israel umat pilihan bukan enggak? Atau ya, umat Israel umat pilihan bukan? Betul. Kalau begitu semua umat pilihan Tuhan masuk surga kan? Kan katanya pilih. Nah, di sini letaknya bedanya. Walaupun umat Israel umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, tidak semua umat pilihan itu masuk surga dan menjadi orang pilihan. Paham ya? Hanya mereka yang taat kepada hukum Taurat dengan serius, tidak melanggar, mereka yang masuk surga itu pilihan. Tapi dalam konteks dispensasi anugerah Allah, nah dispensasi anugerah, saudara, kita hidup dalam zaman gereja, kita diselamatkan karena apa? Dipilih atau kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Anda yang terima, percaya, maka Anda disebut orang pilihan. Ngerti kan, saudara? Pilihan. Nah, kalau kita sudah pilihan, sekarang saya mau tanya, keselamatan kita terjamin nggak? Apa yang menyebab saudara bilang amin, terjamin, gitu loh. Nah, apa? Firman Tuhan yang ngomong. Alkitab yang ngomong. Yesus yang ngomong. Rasul-rasul yang beritanya ngomong. Kalau Anda dalam Kristus, percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan. Dan keselamatan Anda terjamin. Artinya tidak bisa hilang. Kenapa? Kan begitu. Why? Banyak orang Kristen mau tanya, kenapa saya ragu-ragu? Kok kamu bisa begitu yakin? Istilahnya bahasa sehari-hari anak muda tuh, kok kamu begitu pede? Kita ini bukan artinya pede dalam iman kita ya. Hanya kata sehari-hari anak muda pede, harus pede. Tapi kita sini iman yang tanpa melihat. Nah, itu loh. Tanpa melihat Yesus. Kamu percaya Yesus? Melihat Yesus ya? Dalam mimpi ya? Oh, bukan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ada di ayatnya. Kalian tidak melihat Yesus tapi percaya. Ada di ayat, saudara bisa baca itu nanti ya, yang ayat 8 ya. Ada di situ, saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa kita pasti masuk surga? Kan begitu. Yakin betul, yakin. Saya kalau mati masuk surga. Nah, saudara, ayat yang ketiga memberikan kita jaminan ini. Ayat yang ketiga, mari kita lihat. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Kata melahirkan ini, saudara ya, melahirkan kita ini seperti ibu melahirkan anak. Ya, jadi dulu kita sebelum percaya Yesus, kita kan orang-orang berdosa. Setelah kita percaya Yesus, ya born again, menjadi orang yang baru. Orang baru dong. Yang lama dulu hidup yang lama, sekarang manusia. A new creator, Paulus mengatakan, ya kan? Born again. Kita bisa dilahirkan ke dalam keluarga Allah karena Roh Kudus ya bekerja kan. Nah, itu jaminan kita ya.
Saudara, born again. Kenapa? Kalau saudara baca di 1 Petrus pasal 1 ayat ke-23. Nah, kita balik 23. Kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Apa itu benih yang tidak fana? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita sudah belajar kan tentang doktrin Alkitab kan? Kita dilahirkan oleh firman hidup. Firman hidup. Firman yang tertulis. Kita baca, mendengar Injil. Nah, itu yang menuntun kita kepada keselamatan kepada Yesus Kristus. Nah, ini jaminan kita. Oh, saya yang percaya Yesus, saya telah dilahirkan kembali. Ya, sehingga kayak punya pengharapan. Pengharapan. Karena Kristus yang saya percaya, dia telah mati, dia bangkit kembali. Oh, puji Tuhan. Kalau kita percaya Yesus yang mati dan gak bangkit, percuma. Sia-sia iman kita, kata Paulus. Ya kan? Sia-sia. Kamu percaya Yesus yang mati tapi tidak bangkit, sia-sia kita. Kita lebih celaka dari orang lain. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit karena pembenaran kita. Nah, karena iman kita. Yesus. Maka itu Anda yang percaya kan, dicelup di Islam. Tandanya apa? Mati bersama Kristus. Dan bangkit hidup bersama Kristus. Nah, ini adalah pengharapan kita. Puji Tuhan. Ya, ayo kita ya, oh Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan. Saya mempunyai keyakinan kepada keselamatan di mana iman saya kepada Yesus. Saya dilahirkan kembali. Thank you. Jangan ada orang mengajak dilahirkan kembali, bukti orang dilahirkan kembali. Cinta kebenaran. Rajin ke gereja. Rajin memberi perpuluhan. Apalagi? Ditambah-tambah orang. Anak ada begitu punya dia. Nggak ada. Orang lahir baru, ya orang lahir baru. Orang lahir baru yang bagaimana? Ya orang yang percaya terima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat ya. Dari kehidupannya itu sendiri nanti akan menjadi orang muncul melihat, oh orang Kristen, oh ada Yesus, oh ya, saudara. Nah, jadi ini yang memberi kita keselamatan kita terjamin, dan kalau saya mati pasti yakin masuk surga. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang keempat memberikan kita kepastian itu. Nah, yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di surga untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara tahu, you mau waris apa? Di dunia ini you dapat warisan apa? Saya nggak punya warisan. Bapak saya nggak punya apa warisan untuk saya. Saya nggak dapat warisan. Tapi ada orang yang punya warisan banyak uang. Nah, itu semua nanti akan diberikan kepada anak-anaknya, ya kan? Diberikan, dibagi-bagi. Nah, kalau baginya nggak merata, berantem. Ya, betul nggak? Nggak si apa asun gitu. Ya betul kan? Kalau bagi-bagi nggak merata kan jadi berantem ya. Saudaranya jadi apa nama itu musuh-musuhan gitu, warisan. Tapi puji Tuhan, kita anak-anak Allah. Kita orang yang sudah percaya Yesus, kita mendapat warisan. Warisan apa, saudara? Warisan keselamatan yang kekal. Oh, itulah. Betul nggak? Bukan emas, bukan perak. Di surga nggak perlu emas, nggak perlu perak lagi. Tapi di dunia perlu perak, perlu emas, perlu uang, gitu kan? Tidak. Perlu nggak? Oh ya perlu. Pendeta perlu uang nggak? Perlu. Masa pendeta? Oh, Pak Pendeta tidak perlu uang, tidak perlu kasih persembahan ya. Ya pendeta nggak perlu. Nah pendeta hamba Tuhan perlu uang? Perlu. Masa nggak perlu uang? Perlu kan? Ya kan? Yang masalahnya begini, kalau hidup Anda tergantung dengan emas dan perak,
Nah, you berhalakan uang, mamon namanya. Oh gitu kan, betul nggak? Iya kan? Nah, kemarin kan saya sudah ngomong itu. Sekarang ada satu namanya tawaran. Ya, bagus juga. Tawaran bagus bukan maksudnya begini. Yang jual emas itu, yang kecil-kecil itu, yang ada hiasan itu, yang bisa dijual beli itu punya sertifikat. Ya apa tulis itu? Trust in gold. Trust in gold. Percaya kepada emas. Nah, kalau uang Amerika kan in God we trust. Untung ada tulis itu loh. Tapi manusia tetap mengidolakan uang itu. Semua juga mau duit dolar kan begitu. Tapi orang-orang Kristen mengingatkan, you must trust God. Itu yang paling penting dalam hidup kita, ya kan? Nah, kita akan mendapat warisan. Warisan apa itu? Adalah keselamatan yang tidak bisa hilang. Puji Tuhan. Ya kan? Nah, kalau saudara baca banyak ayat-ayat di sini, Roma 8 ayat 17 juga tentang itu warisan untuk keselamatan kita. Efesus 1 ayat 14, ya kan? Warisan, ya. Kenapa saudara kita mendapat warisan ini? Ya, tentu kita ini anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah yang telah menjadi anak-anak Allah. Karena percaya kita kepada Yesus Kristus. Kemudian kita lihat ayat yang kelima. Kita pasti yakin bisa masuk surga. Kenapa? Karena keselamatan kita dipelihara, dijaga oleh Allah. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. His power. Melalui imanmu. Sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Ya, jadi begini, kita hidup di dunia ini bisa jatuh, tolong bisa. Aduh, keselamatan saya hilang. Oh enggak, bukan begitu cara pikir kita ya. Tapi kita bisa turun naik iman kita ya. Tapi ingat saudara, kita kan sudah pertama percaya pada Yesus. Maka dengan iman kita kepada Yesus, Tuhan itu, kalau kita mau ke sana, paling ya kan? Tuhan tuh bisa negur kita. Salah. You kan punya hati nurani juga kan. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. You salah. Ada saudara-saudara iman saling mengingat dan menasihati. Ibrani pasal 10 kan. Harus saudara, ini sudah mulai salah ini. Kita melenceng ini. Ayo lurus-lurus ya. Nah, kan enak. Saudara-saudara ada yang saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena zaman ini zaman yang banyak pengacau, mengacau iman orang Kristen. Ajaran-ajaran palsu muncul di tengah-tengah orang Kristen, kan begitu. Nah, jadi kita percaya bahwa keselamatan kita dengan kuasa Allah yang menjaga kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, banyak lagi ya yang ayat-ayat memberikan kita keyakinan, kepastian keselamatan ya. Sekalipun kita berjalan dalam api ujian katanya. Orang yang percaya Tuhan kan kadang-kadang dapat pencobaan kan, betul nggak? Aduh Tuhan, nggak kuat lagi, nggak kuat. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Ya. Lalu orang-orang yang sudah selamat, yang sudah dipilih itu kok dapat pencobaan lagi? Ya, di sini coba saudara perhatikan ayat 6 ya. Ayat 6 ya. Ya. Nah, bergembiralah akan hal ini sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Makanya orang Kristen mula-mula mereka mati saya. Luar biasa. Karena iman mereka. Ujian-ujian berat mereka hadapi. Tapi mereka siap menanggung
menghadapi semua itu. Kenapa? Maka itu Yesus pernah berkata, ya, diberkatilah mereka yang berduka cita, kan? Mereka akan dihibur. Nah, ini orang-orang yang mati syahid itu. Saudara-saudaranya yang hidup berduka cita. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, murid-muridnya berduka cita. Dan mereka satu hari akan hidup. Orang-orang Kristen mula-mula menderita. Saudara-saudaranya yang hidup berduka cita. Satu hari mereka semua akan dihibur oleh Tuhan. Di mana? Ya. Di kerajaan milenium. Kita sana akan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, saudara tahu nggak dalam sejarah ada peristiwa yang sangat namanya dalam kata kutip itu tidak manusiawi, bahwa atas nama gereja menghukum orang yang berbeda pendapat. Nah, dalam sejarah gereja ada seorang namanya Bapak Erasmus tahun 1516. Ini Bapak Erasmus itu yang dia mengedit Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa aslinya, dari Textus Receptus aslinya, dia terus terjemahkan ke bahasa Inggris, gitu ya. Dia dihukum mati. Itu 1516. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Bapak yang sangat terkenal itu, sarjana Alkitab, namanya William Tyndale. Ini di Inggris. Dia menerjemahkan Alkitab, kitab suci dari teks aslinya, ya dari Masoretic Text dan Textus Receptus yang asli, yang kopian yang asli itu, naskah-naskah itu, dia terjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Gereja tradisi marah. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Coba saudara pikirkan. Dibakar hidup-hidup loh. William Tyndale itu sangat terkenal saudara-saudara. Dibakar hidup 1536. Nah, saudara-saudara, karena cintanya kepada Alkitab firman Tuhan, supaya orang bisa baca Alkitab. You yang bisa bahasa Inggris bisa baca bahasa Alkitab dalam bahasa Inggris. Dia dihukum mati. Tapi hasilnya kemudian King James bilang, perintah sarjana teologi, sarjana terjemahkanlah Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Saya yang meterai, nggak ada orang berani, kan begitu ya. Dia karena raja, ya perintah semua orang-orang pintar bahas yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Greka, bahasa ada bisa Arab, bahasa Latin lagi, bahasa yang lain. Semua orang pintar terjemahkan. Nah, kemudian King James perintahkan. Tidak lama kemudian mereka satu persatu cek semua mana itu yang benar-benar firman Tuhan. Nah, mereka terjemahkan dari Masoretic Text dengan Textus Receptus ke dalam bahasa Inggris. Yang sekarang kita pakai ini adalah King James Version, King James Bible. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Ya, dipelihara. Lihat, iman kita dipelihara. Firman Tuhan juga dipelihara oleh Allah sendiri. Ya dong? Ya saya yakin dong. Banyak orang Kristen nggak yakin. Kenapa? Mana ayatnya Pak? Dia baca pakai TB. Nggak ketemu. Pakai bacalah King James Version. Di Mazmur pasal 12. Puji Tuhan. You kalau nggak pakai King James, you nggak dapat. You nggak akan nemu ayat kata itu. God keeps His word and preserve His word. Generation from generation. Itu di Mazmur pasal 12. Banyak orang sanksi. Orang Kristen. Liberal. Sanksi firman Tuhan. Ada salah Pak. Ada salah, banyak salah. Kalau firman Tuhan ada salah. Anda bisa salah percaya Yesus. Tapi saya puji Tuhan. Saya tidak salah percaya Yesus. Saya yakin mati pasti masuk surga.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak ayat lagi yang memberikan jaminan kepada kepastian keselamatan. Saya dimateraikan oleh Roh Kudus. Dari Efesus pasal 1 ayat 13. Dijamin. Tidak bisa hilang. Kemudian Paulus mengatakan di Roma pasal 8 ayat 29 ya, apa 35-38. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa itu mau? Tidak ada. Puji Tuhan. Yesus sendiri juga memberikan jaminan. Tuhan, aku memberikan kepada mereka hidup kekal dan mereka tidak pernah binasa. Juga tidak ada orang yang merebut mereka dari tanganku. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Itu Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Itu semua itu. Ayat-ayat menjaminkan kita bahwa keselamatan kita jamin dan kita pasti masuk surga. Saudara, kedatangan Kristus semakin dekat. Banyak orang-orang Kristen sudah meninggalkan ajaran-ajaran dasar iman Kristen Alkitab. Ya, mereka mengikuti faham universal. Semua agama sama, semua masuk surga. Yesus salah satu juru selamat. Alkitab salah satu kitab suci. Tapi kita percaya Alkitab adalah wahyu Tuhan salah satunya yang menuntun kita kepada keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam iman. Mari kita berdoa.